alangkah baiknya kita mengingat kembali materi pada video sebelumnya. Nah, yaitu peluang kejadian saling lepas. Apakah sobat di rumah masih mengingat apa itu peluang kejadian saling lepas? Nah, peluang kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak dapat dilakukan secara bersamaan, seperti kita melakukan makan dan tidur. Untuk kejadian tidak saling lepas, tentunya kebalikan dari kejadian saling lepas, yaitu kejadian yang dapat dilakukan secara bersamaan. Contoh dalam kehidupan itu seperti kita melakukan kegiatan baris berbaris, di mana kita dapat menggerakkan tangan dan kaki secara bersamaan. Matematis, kejadian tidak saling lepas memiliki simbol union, yang artinya gabungan. Dan rumus untuk kejadian tidak saling lepas adalah peluang gabungan A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang irisan A dan B. Nah, mengapa kita harus mengurangkan dengan peluang irisan A dan B? Jadi kata kunci untuk kejadian tidak saling lepas yang artinya adalah ada kejadian A dan B yang terjadi secara bersama-sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita membahas contoh soal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama, sebuah dadu dilemparkan satu kali. Tentukan peluang munculnya angka genap atau angka lebih besar dari 3. Nah, pertama-tama kita tulis apa yang diketahui. Nah, kita misalkan A ini adalah kejadian munculnya angka genap, dan yang B ini adalah kejadian munculnya angka lebih besar dari 3. Untuk S ini adalah ruang sampel. Nah, yang ditanyakan adalah peluang munculnya angka genap atau angka lebih besar dari 3. Nah, untuk cara menyelesaikannya, kita cari dulu NS. NS adalah banyaknya ruang sampel pada mata dadu. Kita tahu ada 6 mata dadu. Terus untuk yang A adalah kejadian munculnya angka genap. Nah, kita di dalam dadu angka genap yaitu 2, 4, dan 6. Nah, untuk mencari NA-nya atau banyaknya kejadian munculnya angka genap, kita di sini bisa lihat hanya ada 3 saja, makanya kita tulis 3. Maka peluang kejadian A itu kita bisa cari dengan peluang A sama dengan NA per NS. NA-nya kita sudah dapat 3, NS-nya kita sudah dapat 6. Nah, kemudian kita cari yang B. B adalah kejadian munculnya angka lebih besar dari 3. Kita bisa lihat angka lebih besar dari 3 yaitu 4, 5, dan 6. Makanya untuk mencari NB adalah banyaknya muncul angka lebih besar dari 3 yaitu 4, 5, 6. Hanya ada 3, maka kita tulis 3 saja. Maka peluang kejadian B itu kita bisa cari dengan NB per NS, di mana NB-nya 3 dan NS-nya 6. Nah, kelihatan ada 2 angka yang sama dari A dan B, yaitu angka 4 dan angka 6. Maka itu yang disebut dengan irisannya atau dapat terjadi secara bersama-sama. Nah, yang dimaksud adalah angka 4 dan 6 ini. Sobat, ini sama, maka ini yang disebut dengan irisan. Nah, untuk mencarinya, untuk A dan B itu adalah 4 dan 6. Maksudnya ini adalah kejadian yang kemungkinan muncul secara bersamaan, yaitu 4 dan 6. Kemudian untuk mencari NA irisan B-nya adalah 2. Kenapa 2? Ini hanya ada 2 saja. Sehingga peluang irisan A dan B adalah banyaknya irisan A dan B dibagi dengan NS-nya. Kita bisa dapat tadi NAB-nya adalah 2 dan ruang sampelnya 6. Nah, kita tinggal memasukkan ke rumusnya saja. Nah, untuk rumus kejadian tidak saling lepas adalah peluang gabungan A atau B itu sama dengan PA ditambah PB dikurang peluang irisan A dan B. Nah, kita bisa dapat tadi PA-nya 3/6, PB-nya 3/6, lalu dikurangkan dengan peluang irisan A dan B-nya adalah 2/6. Nah,
tetap sama dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, itu harus menyamakan penyebutnya. Karena di sini penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 3 yaitu 6, lalu dikurang 2 yaitu 4. Jadi hasilnya 4/6. 4/6 ini kita bisa sederhanakan menjadi 2/3. Nah, jadi peluang munculnya angka genap atau angka lebih besar dari 3 adalah 2/3. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Dari 45 siswa pada suatu kelas diketahui 28 siswa suka matematika dan 22 suka bahasa Inggris, dan 10 siswa suka kedua-duanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai matematika atau bahasa Inggris. Nah, untuk pembahasannya, diketahui NS-nya ada 45. Banyaknya ruang sampelnya adalah 45. Kemudian yang suka matematika ada 28. Jadi banyaknya yang suka matematika ada 28. Nah, untuk mencari peluang yang menyukai matematika, itu kita bisa cari dengan NM per NS, di mana NM-nya 28 dan NS-nya 45. Kemudian yang suka bahasa Inggris, kita simbolkan dengan NB, yaitu ada 22. Banyaknya yang menyukai pelajaran bahasa Inggris ada 22. Nah, untuk peluangnya yang menyukai bahasa Inggris, itu kita bisa cari dengan NB per NS, di mana NB-nya adalah 22 dan NS-nya adalah 45. Yang menyukai keduanya, N irisan M dan B, itu ada 10. Jadi yang ini yang menyukai kedua-duanya. Nah, kita bisa cari dengan peluangnya. Peluang irisan M dan B itu banyaknya irisan M dan B dibagi NS. Nah, kita cari ada 10 siswa yang menyukai kedua-duanya per 45 ruang sampel. Nah, yang ditanyakan yaitu peluang terpilihnya yang suka matematika atau bahasa Inggris. Nah, cara penyelesaiannya, kita masukkan rumus terlebih dahulu. Peluang gabungan M atau B itu sama dengan peluang M ditambah peluang B dikurang peluang irisan M dan B. Kita bisa langsung substitusikan. Kita dapat PM-nya yaitu 28 per 45. Dijumlahkan dengan PB-nya yaitu 22 per 45, lalu dikurangkan dengan irisannya 10 per 45. Dalam kaidah penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan pecahan, syaratnya harus menyamakan penyebutnya. Karena di sini penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan dan kurangkan pembilangnya. 28 ditambah 22 adalah 50. Kemudian kurangkan dengan 10 yaitu 40 per 45. 40 per 45 ini kita bisa sederhanakan menjadi 8 per 9. Nah, jadi peluang terpilihnya yang suka matematika atau bahasa Inggris adalah 8 per 9.